BOBA. Banyak olahraga, banyak minum air. Nah dok, sebenarnya apa sih yang terkandung dalam boba dan dampak dari minum boba ini apa dok? Rasanya catatan statistik menunjukkan bahwa dunia sudah penuh dengan keranjingan boba. Dan mari kita lihat, orang kan makin happy dengan boba. Jadi dikatakan 20-29 tahun itu usia yang paling banyak minum boba. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku torong ibu, jangan lupa minum boba. Akhirnya boba jadi minuman suatu keharusan. Betul. Tapi hati-hati, boba itu ternyata kalorinya besar. Ya, boba itu minuman, teh susu mestinya. Iya. Ya, teh susu. Kemudian dalamnya ada tepung-tepung tapioka. Ya, jadi aslinya mesti itu namanya pearl atau mutiara. Mutiara, jadi bahasa Mandarinnya cencu naicha. Naicha itu adalah teh susu. Cencu itu mutiara, pearl milk tea. Jadi mestinya gitu. Jadi good people tahu sejarahnya boba. Ya, jadi boba itu lahir tahun 1980-an. Ceritanya, zaman dulu orang-orang di Taiwan itu kalau pulang kantor, pulang pabrik, pulang kerja, mereka terlalu mampir di kedai-kedai teh di pinggir jalan itu, lalu ada satu kedai, satu depot, itu jualan es teh susu. Kan enak kan es teh susu. Terus saking panasnya udaranya waktu itu, jadi si pemilik kedai itu dia saking jenuhnya mungkin jengkel lagi marah-marah sama orang lain, mungkin dia lagi mengunyah kue. Kuenya sana itu banyak kue dari tepung-tepung. Oh. Dia kunyah-kunyah gitu, saking jengkelnya mungkin bahasa Jawanya dilepeh, dibuang, dimuntahkan, buang ke dalam es teh susunya. Tidak sengaja. Kemudian, lalu tanpa dia sengaja dia minum lagi, lalu lihat kok menarik. Gitu. Nah, lahirlah boba. Orang Hong Kong menyebutnya boba. Ya, sebetulnya apa istilah boba? Artinya boba itu nipple, puting susu. Itu istilah boba bahasa orang Hong Kong. Jadi orang Taiwan mengatakan ini adalah pearl atau mutiara milk tea, teh susu. Tapi kemudian di Hong Kong menjadi boba. Akhirnya lahir di Taiwan. Mulai menjamur di Hong Kong. Kemudian merata sampai seluruh dunia. Sampai di rumah Anda. Boba. Jadi kita tahu ada tepung. Tepung itu seperti nasi. Tepung itu seperti roti. Tepung itu seperti singkong telo. Tepung itu karbohidrat. Sudah ada teh, susu, itu ada lemaknya, juga ada kalsium memang bagus. Tapi susu itu mengandung sejumlah kalori. Susu ada laktosa, laktosa itu juga gula. Ditambah dengan tepung, kemudian dikasih topping macam-macam. Kasih gula, ada gula aren, mungkin gula apa, ditambah madu lagi. Nanti ditambah lagi macam ada roti, nanti ada kopi, macam-macam. Akhirnya dikatakan satu gelas boba, hampir 400 kalori. Nah, 400 kalori itu 2 piring nasi. Iya, setara 2 piring nasi. Akhirnya kita tahu lantaran dikasih macam-macam itu kalori besar. Kalori besar memicu gemuk. Betul. Kalori besar memicu gula. Kalori itu besar menyebabkan penyakit keluar. Tapi gak tahan, gak minum boba. Iya. Mari kita pelajari. Gimana sih caranya? Saya juga kepingin boba. Ya, iya. Mari kita siasati. Iya betul dok, karena itu tadi satu gelas boba udah ada susunya, lalu ada bobanya, si pearl itu tadi masih ditambah sirup ini itu, jadinya luar biasa kalorinya. Pertanyaan saya, kalau kita mengkonsumsi bobanya ini tanpa gula, gimana dok? Misalkan teh tawar, terus dikasih bobanya aja nih,
Jadi minum teh dengan boba tanpa ada Ya, sirup. teh tawar tanpa gula kan. Mm-mm. Tapi kita tahu si bobanya itu, si tepung Sudah. biji-biji itu tepung. Tepung itu sama dengan karbo juga. Tepung itu sama dengan gula juga. Jadi walaupun tanpa tambahan gula, susunya sendiri juga gula. Gula. Ya, jadi hati-hati dengan cara itu. Ya, jangan kita terkecoh. Oh, enggak ada gula kok, enggak ada gula kok. Tapi tetap ada kalori yang besar. Betul, karena dari tepung itu tadi ya, Dok ya. Tepungnya. Lalu sebenarnya boba ini boleh diminum oleh usia berapa sih, Dok? Kalau sekarang kan ya boba ini nggak cuma terkenal di kalangan orang dewasa, tapi anak-anak juga sudah bisa, wah, mama mau saya mau boba, pokoknya boba terus. Nah, sebenarnya aman nggak, Dok, diminum oleh anak-anak? Anak kecil habis minum boba lari-lari. Saya Oh, boleh aja. iya, iya. Ya, si opa-opa minum boba lalu rebahan. Itu bahaya. Anak kecil minum boba, habis minum boba dia lari ke sana, main ke sini, lari ke sana. Saya oke. Tapi kalau minum boba sambil main game, nah itu hati-hati. Ya, tidak ada pembakaran. Jadi jangan khawatir. Ajar anak Anda lalu minum boba, tapi kemudian banyak bergerak, ya. Nggak apa-apa ya, jadi minum boba, lari-lari. Kan anak kecil memang lebih aktif ya, Dok, daripada orang dewasa ya. Kadang kita habis minum boba, rebahan. Atau kerjanya banyak duduknya, jadi kurang gerak. Ya. Nah, kalau saya baca nih, Dok, katanya mengkonsumsi boba ini katanya justru sehat karena dia kaya antioksidan, meningkatkan komponen air liur dan juga tinggi kalsium. Sebenarnya benar nggak itu, Dok? Itu susunya. Susu dari boba itu kan pasti datangkan sejumlah kalsium. Susu kita pilih yang low fat kan, ya tentu saja lemaknya berkurang. Tapi kalorinya susu itu laktosa, itu sama dengan kita minum susu. Segelas susu sebetulnya itu hampir sepiring nasi, laktosa dan glukosa. Itu identik, ya. Apalagi nanti ada tambah gula, tambah yang lain-lain. Maka kita tahu kalau kita minum boba, datangkan sejumlah kalori. Nah, sama dengan kita makan banyak. Minum boba jangan dihabiskan, pertama. Kemudian, mungkin 1 jam lagi, ayo kita jalan-jalan. Ini untuk bercerita tentang kita orang dewasa. Jalan-jalan, kita jalan agak cepat sedikit, mungkin setengah jam, itu ada pembakaran. Maka kita nikmati boba, tapi kita tidak akan jadi gemuk. Ya, malah kita dapatkan sejumlah kalsium tadi disebutkan. Antioksidan sebetulnya tidak banyak dari susu itu. Tetapi kadang-kadang boba itu dikasih buah ceri, dikasih beberapa buah-buah yang warnanya cerah, itu adalah buah-buah yang penuh dengan antioksidan. Ya, jadi ayo kita pilih boba yang sehat. Ya, dalam tanda petik loh ya. Boba ada buah-buahnya ya. Tentu saja kita tidak cari buah durian ya. Kita tidak cari buah misalnya rambutan. Itu kalori besar. Mangga. Cari buah-buah seperti ada kiwi ya. Kiwi itu penuh vitamin C. Mungkin buah ceri. Mungkin berry kita masukkan. Nah, akhirnya kita dapatkan keuntungan dari minum boba itu. Baik, jadi bobanya juga harus pilih-pilih, ditambah buah. Setelah minum boba juga ada activity. Tapi seberapa sering, Dok, kita boleh minum boba? Katakan dalam 1 minggu, apakah seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali? Ya, 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali. Wong kepinginnya tiap hari. Lalu bagaimana kita mensiasati? Pertama, ayo kita pikir dulu keadaan tubuh kita. Kalau Anda sudah kegendutan dan Anda punya diabetes yang selangit tingginya, HbA1c Anda sudah jelek sekali, jangan sekali-kali minum boba. Tapi kalau Anda masih kurus, Anda bekerja masih bergerak, dan Anda kolesterol tidak tinggi, asam urat, gula bagus semua, tekanan darah pun bagus, silakan tiap hari minum boba, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa 1 jam kemudian pembakaran terjadi. Anda jalan, Anda bergerak. Mungkin Anda sesudah minum boba, lalu pergi nge-gym sore hari. Tidak masalah. Tapi kalau Anda sudah duduk terus, perutnya gendut, berat badan 100 kilo, HbA1c 9, jangan sekali-kali minum boba. Ya, jadi ini namanya ilmu suncu.
mengerti keadaan diri sendiri, mengerti keadaan musuh kita, supaya kita ngatur strategi perangnya bisa berhasil dan menang. Ya, harus lebih memperhatikan diri sendiri, kebutuhannya diri sendiri gimana. Kalau kolesterolnya sudah tinggi, jangan lagi minum boba banyak-banyak. Mungkin sebulan sekali ya boleh lah dok ya, terus sambil olahraga lagi. Nah good people, saya mengingatkan jangan lupa selama sesi ini kita juga buka Q&A atau tanya jawab. Jadi good people bisa langsung aja kirim pertanyaan, bisa lewat live Instagram kita di @goodtalk.id atau di live TikTok kita sama di @goodtalk.id atau di channel YouTube kita di Good Talk TV. Atau mungkin kalau good people punya pertanyaan yang lebih private, bisa langsung DM ke Instagram kita, sebutkan usia, tinggi badan, berat badan, dan juga jenis kelamin. Nah dok, tadi menurut kutipan yang saya baca ini katanya ada anak yang tersedak minum boba, mungkin karena minum bobanya buru-buru. Lalu juga pernah saya dengar case yang sempat viral waktu itu, katanya di ususnya ini banyak bobanya nyangkut. Jadi sampai harus dilakukan tindakan operasi. Apakah boba ini memang susah diserap oleh tubuh atau karena dia aja yang terlalu banyak konsumsinya dok? Ya, menurut saya terlalu banyak dan terlalu cepat. Kita tahu kita punya alat pencernaan kita dimulai dari rongga mulut. Di sini kan banyak enzim pencernaan, tapi harus lewat kunyah. Dengan proses kunyah, itu banyak air liur keluar. Air liur keluar itu banyak enzim pencernaan. Kalau Anda tidak kunyah, Anda langsung main telan. Itu melewatkan sejumlah besar daripada enzim pencernaan. Dan itu akan membebani lambung usus Anda. Kunyah pelan-pelan, makan pelan-pelan, dan dengan demikian banyak air liur itu enzim pencernaan. Begitu dia sampai di lambung, pekerjaan lambung bisa dikurangi banyak. Dia tidak dibebani kerja, tidak kembung perutnya. Lalu dia dengan senang hati dia bekerja lagi pelan-pelan. Nah, dengan makan pelan-pelan itu, ingat, ada laporan kenyang dari lambung menuju ke otak, itu butuh kira-kira 20-30 menit. Kalau kita makan pelan-pelan, menikmati makanan, kita sambil tersenyum-senyum, tidak sampai tersedak, kemudian mungkin minum baru setengah gelas boba, sudah ada laporan dari sini ke otak. Kenyang, kenyang, kenyang. Lalu ya sudah ini tak tinggal, tidak saya habiskan. Dan dengan demikian Anda tidak akan gemuk, gula tidak naik. 1 jam kemudian mari jalan-jalan. Ya, kemudian mungkin shopping lagi, mungkin bergerak badan, ya, naik turun tangga, ada pembakaran. Maka betul-betul Anda happy, sudah menikmati makanan enak, ya, tapi tidak akan timbul penyakit. Ya, jadi semua itu harus ada, lakukan dengan sabar, lakukan dengan pelan-pelan, nikmati semua makanan itu dengan mindset yang benar, ya. Jangan biasakan. Ini yang namanya mindful eating. Jangan biasakan sambil nyetir makan minum sesuatu. Sambil kerja, banyak orang sambil kerja. Ya, terus makan. Itu tanpa kita lihat porsinya, itu bisa berlebihan. Minumnya apa yang diminum semua masuk aja. Saking sibuknya Anda bekerja. Kan banyak sekarang orang sekarang ya sambil duduk di depan laptop atau sambil nulis apa atau sambil nyetir, sambil mengerjakan sesuatu makan. Bahkan yang lebih hebat lagi dikatakan makan sambil di depan kulkas. Jadi tidak mau meninggalkan kulkas dia. Di depan lemari makan tuh makan gitu, ambil makan. Saking rakusnya bukan juga. Memang dia itu tidak berhikmat dalam hal ngatur makan. Makan di depan kulkas, makan di depan lemari makan, sambil makan gitu, ambil lagi makan, ambil. Akhirnya porsi berlebihan. Gendutlah perut Anda, penyakit datang. Jadi harus lebih mindful ya dok ya kalau makan. Saya pernah baca memang katanya kalau kita makan sambil nonton TV begitu. Jadi nonton TV nggak lihat makanannya, ini tahu-tahu udah habisnya 2 piring gitu dok. Jadi itu kenyangnya baru terasa nanti setelah selesai 2 piring. Sedangkan kalau kita makannya nih
dinikmati pelan-pelan, dilihat makanannya, ya habis setengah piring aja udah tahu-tahu loh udah kenyang gitu. Nah jadi makannya harus lebih mindful ya good people. Terus ini pertanyaan lagi, sekarang ini saya lihat boba ini nggak cuma untuk minuman, si pearl-nya ini, mutiara ini nggak cuma untuk minuman tapi juga untuk topping roti Dok. Jadi sudah cake, terus di atasnya dikasih topping si boba ini tadi. Menurut dokter gimana ini kalorinya dan secara kesehatannya? Ya, kalau kita minum boba, kita tahu kalori sudah besar. Dalamnya kan ada tepung-tepung. Sama dengan kita sudah makan kue di dalamnya itu. Jadi, saya kok sarankan minum boba, kita tahu kalori besar, tambahkan potongan buah. Jangan tambah lagi sandwich atau croissant. Satu, waduh, enak sekali ya. Duduk ya, atau cake gitu. Itu kalori besar tambah boba, itu kalorinya selangit tuh, ya. Jadi kita tahu, harus mengatur. Boba itu besar kalorinya, kemudian tambah lagi mungkin buah-buah potong. Atau kita siasati jangan malam hari ya. Malam hari kalau Anda minum boba, lalu pulang dari mall, minum boba, ada kue, ada makan nasi goreng lagi, lalu tidur. Nah, apa yang terjadi? Nimbun kalorinya besar sekali. Trigliserid pasti naik. Begitu kalorinya nimbun di badan, tidak ada pembakaran, menjadi cadangan kalori untuk menaikkan produksi daripada LDL kolesterol. Selanjutnya apa? Boba itu banyak gula-gula yang namanya high fructose corn syrup. FCS. Itu banyak mengandung fruktosa yang olahan. Asam urat juga naik. Jadi harus pinter. Sesekali minum boba, lakukanlah misalnya siang hari. Ya, Anda pada waktu melepas dahaga, Anda minum boba, kemudian Anda bergerak badan. Lalu dibarengi dengan makanan menu yang kalori kecil. Potongan buah saya rasa yang paling kecil kalorinya. Nah Dok, sekarang kita mau lanjut bahas tentang jus Dok. Karena menurut banyak orang, jus ini kan minuman yang sehat ya Dok ya. Tapi saya sempat baca nih dari buku Dr. Hans juga. Katanya jus itu menghilangkan serat sampai dengan 90%, sehingga penyerapan usus itu sangat cepat dan membuat indeks glikemik menjadi tinggi. Nah ini kondisi yang nggak sehat. Jadi saya bingung Dok, sebenarnya minum jus ini sehat atau tidak sehat? Ya, jus itu sehat. Karena jus itu dari buah kan. Betul. Kita tahu buah itu luar biasa. Vitaminnya banyak buah itu. Ya. Dari buah itu juga mengandung banyak antioksidan, apalagi namanya buah ceri, buah beri, buah yang banyak warna-warni yang cerah itu antioksidan bisa menghalau gangguan pembuluh darah. Antioksidan kan bisa mencegah terjadinya jantung dan stroke. Antioksidan juga anti-aging, membuat Anda awet muda. Antioksidan juga mencegah kanker, itu antioksidan. Ya. Jadi dari buah ada vitamin, ada mineral, ada antioksidan. Cuma masalahnya kalau di jus fibernya hilang. Istilahnya kalau fiber seratnya hilang, jus itu masuk perut cepat diserap. Kalau cepat diserap, maka naiknya gula cepat sekali. Bukan hanya itu saja, dengan minum jus, ya itu dikatakan indeks glikemiknya tinggi, artinya gampang diserap. Dengan membuat jus itu beda dengan makan yang raw fruits. Misalnya, kita mau bikin jus jeruk. Untuk jus jeruk mungkin perlu 5-6 jeruk baru keluar 1 gelas. Tetapi kalau kita makan buah jeruk, mungkin kita makan 2 saja, rasanya sudah cukup. Akhirnya load-nya besar pada jus. Jumlahnya kelebihan. Bukan karena dia tambah gula, bukan. Kita tidak nambah gula. Tapi load-nya, jumlahnya menjadi besar. Terus yang kedua, seratnya hilang. Misalnya, Grace minum jus apel. Satunya makan apel. Misalnya ada 1 apel, ya. Grace 1 apel, saya 1 apel. Apelnya Grace dimakan.
Makan apel penuh dengan serat. Begitu masuk dalam perut, mencernakan perlu waktu. Kemudian diserap. Jadi gula kalori naiknya perlahan-lahan. Apel saya jus. Jadi air, seratnya hilang. Begitu air jeruk masuk, air apel masuk. Lalu diserap. Secara langsung gula naik, kalori naik. Tidak tunggu waktu lagi. Nah, hati-hati. Orang gula bisa bertambah tinggi gulanya karena cepat diserap. Itu sebabnya penting sekali makan buah potong, bukan jus. Tapi sekali-kali kita bisa minum jus ketika misalnya kita lagi capek, tidak ada waktu lagi bikin, lalu kita langsung minum jus. Jus sudah siap di kulkas, mungkin sudah siap kemarin sudah kita bikin. Sesekali boleh saja, ya. Tapi ingat, kalau tiap hari minum jus, cepat sekali naik gula, gampang naik berat badan. Begitu ya, good people ya. Kalau misalkan kita minum jus ini, katanya orang bilang, kalau kamu bikin jus harus cepat-cepat dihabiskan. Kalau usia jusnya lebih dari 2 jam, jangan diminum lagi, udah nggak baik. Nah, tapi ternyata boleh ya dok, kita bikin jus, terus kita taruh di toples-toples, di restock untuk besok gitu di kulkas. Sebetulnya asal tidak ada perubahan dalam hal warna dan rasa, itu mestinya tidak ada masalahnya. Ya, misalnya jus kita bikin, sesudah itu kita simpan di kulkas dan bertahan sampai lama, masih tetap warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, rasanya tidak ada proses kimiawi yang berubah. Kecuali jus yang mungkin kita beli ya, jus yang sudah jadian, ya kita taruh. Mungkin karena di dalam situ sudah ada proses oksidasi, fermentasi, ada pengawet, ada perasa, ada pewarna, ada tambahan lagi, mungkin gula dan sebagainya. Itu jus yang sudah jadi loh. Sudah packing kemasan. Kalau ditaruh mungkin berubah karena proses kimiawi yang terjadi. Betul. Jadi lebih sehat kalau kita bikin jus kita sendiri daripada beli yang kemasan ya dok. Kadang kan nggak semua orang punya waktu untuk bikin jus sendiri, beli kemasan aja, langsung buka, langsung minum. Nah di situ pasti gulanya lebih tinggi dan kimiawinya lebih tinggi ya dok daripada kita bikin sendiri. Ya, jus bikinan sendiri tentu kita ngerti. Saya enggak mau kasih gula, gitu ya. Tidak pernah kita ngasih pengawet atau yang lain-lain. Kalau jus dari kemasan, ya baca aja dalamnya keterangannya, pasti ada tambahan ini, mungkin tambahan ini. Itu namanya supaya cita rasanya kan menarik. Betul. Mungkin warnanya menjadi cerah, ya. Lalu diembel-embeli dengan iklan, promo. Oh, ini vitamin C-nya lebih banyak. Ini ditambahi antioksidan lebih banyak. Tapi menurut saya ini omong kosong, itu namanya orang jualan. Karena dalamnya dikasih macam-macam. Tampaknya menarik, tapi macam-macamnya itu mendatangkan masalah. Begitu good people. Jadi lebih sehat untuk kita bikin jus sendiri. Nah pertanyaan saya juga nih, katanya minum jus ini kan jangan cepet-cepet ya dok ya. Karena jus sendiri bukan merupakan pelepas dahaga ya dok. Jadi kalau haus banget jangan ambil jus sebagai pelepas dahaga. Lalu di buku ini juga dikatakan harus pelan-pelan dan hanya 100 sampai 150 cc. Berarti sedikit sekali. Sedangkan kalau kita beli jus di luar sana, jus jumbo gitu, banyak, besar. Nah itu gimana nih dok? Iya, acap kali orang haus itu minum jus yang sudah jadi itu. Gluk, 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 hausnya hilang kan. Tapi ingat kalorinya luar biasa besarnya ya. Kalau kita bikin sendiri kita tahu ya 1 gelas jeruk itu perlu 5 sampai 6 jeruk baru selesai satu gelas itu. Ya, kalau kita minum gluk-gluk itu, berarti kita makan jeruknya terlalu banyak, load-nya besar. Namanya beban glikemik atau glycemic load. Load itu banyak, itu tentu mendatangkan kalori yang besar, ya. Jadi kita kenal ada indeks glycemic, ya, glycemic index, ada beban glikemik, namanya glycemic load. Kalau banyak ya, tapi banyak serat, mungkin lebih aman. Ini sudah seratnya hilang, loadnya banyak lagi gitu loh. Ya, sudah seratnya hilang, tapi banyak lagi jumlahnya. Masuk perut, kalorinya selangit itu banyak sekali. Jadi saya mau masuk ke kesimpulan dok, kesimpulan dari boba dan jus hari ini. Kesimpulannya,
Jus dan boba menarik, menyenangkan, enak, membuat kita happy dan ketawa. Mari kita nikmati. Tapi ingat jus, karena tidak ada serat, maka kita butuh lebih sering makan buah potong dan sayur-sayuran. Ya, jus sesekali boleh. Karena jumlahnya menjadi banyak, loadnya besar, jangan jadikan jus sebagai pelepas dahaga. Sekali-kali kalau Anda lagi sakit perut, mungkin tidak bisa makan yang apel yang keras itu, maka jus apel Anda bisa. Ya, jadi sekali-kali, tidak jadi tiap hari. Ya, jangan jadikan pelepas dahaga. Lebih baik minum air putih, air es lebih bagus. Ya, kemudian boba itu jelas sekali ada tepungnya. Tambahan gula, tambahkan susu, tambahkan segala macam topping macam-macam, kalorinya ekstra besar. 1 gelas boba bisa 400 kalori sampai 2 piring nasi. Jadi kalau anak kecil minum boba dan kemudian mereka berlari-lari, silakan. Tapi kalau anak kecil minum boba lalu main game sepanjang hari, bahaya. Perutnya gendut, dia tidak bertumbuh besar. Kalau berlari-lari dia tambah tinggi, tidak akan menjadi gendut. Ya, orang besar, orang dewasa, Anda dan saya, minum boba, ayo kita minum boba sekali-kali pada siang hari. Sesudah itu, kita jangan tambahkan lagi kue atau sandwich atau tiramisu atau cake atau croissant, itu kalori besar. Mungkin kita tambahkan potongan papaya, potongan pir apel. Dan kemudian kita bakar kalori, jalanlah, bergeraklah. Sesekali bisa. Ya, tapi dengan syarat, gula Anda sedang bagus, Anda tidak terlalu gendut-gendut amat gitu, ya. Dan Anda masih tetap aktif bergerak. Ya, ada orang kursi roda, tidak bergerak, ya, gendutnya amit-amit, terus boba. Ya, itu buat contoh potrek boleh, tapi kuat untuk kesehatan pasti tidak baik. Ya, jangan biasakan minum boba malam hari orang dewasa. Kalau minum boba malam hari, Anda wajib untuk bergerak badan lagi 1 jam kemudian. Tapi kalau minum boba pagi hari, oke. Malam hari biasa habis minum boba, makan nasi goreng lagi, terus tanpa sayur lagi, lalu tiduran, rebahan, dan akhirnya ketiduran. Ada nimbun kalori, gendut, trigliserid naik, gula naik, bahkan tensi nanti penyakit lain keluar. Ya, saya bagikan. Sekarang ini ada istilah calories of love. Ya, jadi kalori cinta namanya. Itu ada istilah. Saya baru baca dari jurnal dari Medscape di kedokteran itu tanggal 24 bulan Februari. Jadi berapa hari yang lalu. Itu istilahnya calories of love. Kalori cinta. Karena apa? Kakek dan nenek suka ngasih cucu-cucunya boba. Wow. Karena cintanya pada si cucu, sayangnya pada si cucu, dia kasih boba hampir tiap hari. Dalam literatur diteliti ternyata anak umur 6-9 tahun yang tiap hari minum boba itu terjadi ketika dihitung 1 tahun bisa mengonsumsi sampai 30 kilogram gula pasir. Anak kecil, 30 kilogram, 1 kilo segini loh. Gula pasir, astaga. Luar biasa. Jadi anak-anak di luar negeri, di Eropa, Amerika itu gendut-gendut, gemuk-gemuk. Mari kita belajar. Anak sekali-kali boba, tapi jangan tiap hari. Mungkin siang, pagi hari, dan mulai bergerak badan dan suka kasih bola, kasih tali, lompat-lompat. Ya, saya kasih tips. Boba kita siasati dengan boba. BOBA. Banyak olahraga, banyak minum air. Baik. Boba.